harga pokok produknya sama, kualitas dan ukurannya sama. Jadi yang seperti tadi. Kalau persaingan sedikit lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan persaing. Jadi tergantung pesaingnya mau jual dengan harga berapa. Nah, harga pokok mungkin berubah. Kebijakan potongan harga bisa potongan kuantitas, dagang, musiman, tunai, promosi. Jadi misalnya kita pesaing menjual dengan harga 1.500, kita menjual dengan harga 1.600, tapi kita juga mungkin memberikan potongan harga, misalnya diskon. Kalau diskon beli kalau dua, mereka kalau mereka belinya lebih kayak gitu, jadi jadi mereka lebih sama-sama menguntungkan dan menarik pelanggan gitu. Meskipun harga kita cuma caranya daripada mereka beda. Betul. Itu kebijakan potongan harga. Itu. Kemudian ada kebijakan lain, misalnya komisi penjualan, uang balas jasa yang diberikan perusahaan dalam persentase tertentu dari volume produk yang mereka jual. Turun harga, misalnya harga jual yang diturunkan kepada pembeli yang bersedia membeli dalam kondisi di bawah normal. P yang selanjutnya adalah promosi. Promosi merupakan kegiatan komunikasi pemasaran untuk mengarahkan calon pembeli melakukan pertukaran. Misalnya kalau promosi ada bauran promosi, bisa melalui periklanan, penjualan perseorangan, promosi penjualan, hubungan dengan masyarakat, publisitas. Beban yang ditimbulkan dari kegiatan promosi disebut beban promosi. Itu saja. Kalau sudah dipromosikan maka didistribusikan. Ini yang keempat adalah pendistribusian. Proses menyalurkan produk dari produsen sampai kepada konsumen. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada saluran distribusi produk, konsumsi dan industri. Maksudnya konsumen akhir kita itu bisa orang, bisa perusahaan. Kan gitu. Biasanya kalau kita misalnya petani beras, maka didistribusikan ke beras kita perusahaan. Bisa langsung dibeli sama orang, oleh warga misalnya, masyarakat. Bisa juga dibeli oleh perusahaan untuk dijadikan tepung atau dijadikan apa seperti itu. Nah, di sini terserah teman-teman lebih jelas di sini apa di buku. Sama aja. Aku di buku, Bu. Misalnya dari produsen panahnya ada yang ke agen dulu. Iya. Habis ke agen ke pedagang besar. Industri. Bisa. Habis ke pedagang besar ke pengecer baru ke konsumen. Ada yang dari produsen langsung ke pemakai industri. Ini yang atas. Yang atas pasar konsumen, yang bawah pasar industri. Berarti yang atas itu nanti ujungnya adalah orang, perseorangan. Seperti kita. Tapi kalau yang bawah ujungnya adalah industri, perusahaan. Gitu. Mungkin di sini ada penjelasan. Nah, ini penjelasannya. Laba-labanya ini penghasil produk atau produsen, yang bulat agen, yang kotak hitam pedagang, yang kotak bulat distributor. Ini sama ya simbolnya ya? Iya, sama. Mungkin agak lebih tebal atau ya apa. Itu adalah pengecer, terus gambar orang konsumen, yang gambar rumah pemakai industri. Di sini aku coba bedanya. Yaitu tadi, konsumen itu kita, kalau perusahaan ya perusahaan yang tadi seperti pabrik tepung terigu atau tepung beras yang gitu. Nah, ini ada 5 pilihan saluran. Dari produsen langsung ke konsumen, dari produsen terus ke agen, pengecer, baru konsumen. Jadi pokoknya ini adalah runtutannya, macam-macamnya. Ada 4 pilihan saluran distribusi pada pasar industri. Kalau yang atas pasar konsumen, yang bawah pasar industri. Kalau yang pasar industri, dari produsen langsung ke pemakai industri, atau dari produsen ke distributor industri dulu baru ke pemakai industri, dan seterusnya.
Kemudian ada 4 faktor penting dalam pemilihan saluran. Yang pertama, pertimbangan pasar, pola pembelian konsumen. Yang kedua, pertimbangan produk, misalnya nilai unit, ukuran barang, kekuatan produk, sifat teknis, sifat barang, dan jalur produk. Jadi kita itu sebaiknya beli itu kan kita ada bisa beli langsung dari produsen, bisa dari agen, atau bisa beli dari distributor gitu kan ya. Kita sebagai konsumen bisa memilih. Kita sebaiknya kalau dari pertimbangan produk, sebaiknya kita langsung beli ke Agen. kita bisa langsung beli ke agen daripada produsen utama itu terlalu jauh misalnya. Mendingan kita beli ke agen lebih dekat. Agen dulu terus ada Kita langsung beli ke agen aja, biar agen yang beli ke produsen perusahaan gitu. Itu disebut pertimbangan produk. Ada pertimbangan perusahaan, misalnya sumber dana, pengalaman manajemen, pengawasan saluran, dan pelayanan. Terus pertimbangan perantara, pelayanan yang diberikan perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap sikap produsen, dan seterusnya. Misalnya ternyata agennya ini sodok resek gitu. Jadi dia tuh nggak bener gitu, misalnya kita pesennya, iya kita pesennya 10, ternyata dikasihnya cuma 9. Terus ya nggak tepat waktu juga. Daripada kita pesen di agen, mending langsung aja ke produsen. Nah ini termasuk pertimbangan perantara. Gitu. Kadang kita nggak percaya, mau ke agen ini khawatirnya kita pesan barang ini nggak sesuai apa yang kita pesan. Kan bisa jadi kayak gitu. Pas kita lihat barang kok ada yang sobek, kok ada yang ini, jadi kan nggak aman ya. Kita harus mempertimbangkan tentang itu juga. Terus ada 5 kegiatan distribusi fisik, misalnya penentuan lokasi sediaan dan sistem penyimpanan. Kira-kira kalau kita beli di produsen, mereka punya tempat penyimpanan yang bagus nggak? Terus kalau dikirim ke rumah kita itu aman nggak? Kayak gitu. Terus sistem penanganan, sistem pengawasan sediaan, prosedur memproses pesanan, dan pemilihan cara pengangkutan. Nah ini cara pengangkutan. Mungkin seperti kita aja bukan kita kan kalau ngirim barang nih Bu ya, kita udah banyak barang juga yang ke marketing ke Indonesia, kita kan nyari agen yang bener, maksudnya pengiriman penjual pengiriman yang aman gitu. Bagaimana kan kadang banyak yang kasus-kasus aku pas kirim HP ada barang elektronik dibongkar. Oh gitu. Iya Bu, makanya saya milih kan itu di EEC kan di situ aman, aku pilih di situ lah. Ada yang global, tapi di global indeks sama indeks. Dibongkarnya di sini apa di bandara? Oh iya. Nggak tahu dia, pokoknya udah nyampe Indo. Saya Sudah juga bukaan. kemarin udah kirim barang. Terus kadang jebol apa. Aku kirim Ih, serem. Tapi ya makanya kalau ngirim nggak usah bawa yang Mending barang-barang berharga biasa. Aku juga kemarin kirim barang selimut, baju. Nah kalau barang elektronik jangan sampai itu. Khawatirnya Ih serem. Banyak Oh gitu ya. yang nggak aman. mana aja kayaknya sama Oknum dibongkar. Oknum yang nggak Mending dibongkarnya udah disusun rapi gitu ya. Udah. Dibiarin. autan gitu, Oh. autan gitu. Merana bang udah dibayar kayak gitu. Oh Mahal sedih. bayarnya. Aku kemarin 2.800 yang gede itu ya, sekitar 1 juta. Aduh serem. Itu cara pengangkutan. Oh sama kan, misalnya diangkut pakai kapal apa pesawat kayak kapal gitu-gitu. banyak pengiriman. Kadang di sana yang nasib-nasiban juga, ada yang masih utuh paketannya, ada yang udah kebongkar, ada yang diambil ininya. Aduh. Jadi kita yang di sini, kita juga kerja capek, Nggak tahu mau nyalahin apa gitu. Soalnya pas kita pengen nyenengin, misalkan kita pengen ngasih ke anak, misalkan laptop, misalkan HP buat belajar, pas nyampe bandara udah nggak ada, Bu, coba. Aduh. Kita beli laptop kan, maka kita di sini kerja banting tulang siang malam, pas di bandara diambil orang. Oke. Nah, sekarang untuk apa kita melakukan penganggaran beban penjualan? Karena beban penjualan itu terdiri dari beban komisi, turun harga, distribusi barang, promosi, penghapusan piutang, depresiasi, sewa bangunan, alat penjualan, gaji pegawai penjualan, dan sebagainya.
yang semuanya berhubungan sama penjualan.